Halo sahabat nonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Setelah mengucapkan janji suci kepada dirinya sendiri, Suncek menguatkan dirinya dan berlari kencang, agar bisa sampai tepat waktu ke tempat mendaftar untuk menjadi istri sang pangeran. Setelah melewati perjalanan jauh, Suncek kembali lagi ke ruang isolasi. Di sana, Suncek melihat ada genangan cairan merah. Hal ini membuat Suncek mengkhawatirkan Ibon. Tapi untungnya, Ibon muncul dengan kondisi baik-baik saja. Ibon lalu memberikan Suncek makan. Kemudian Suncek memberitahu Ibon tentang selebaran proses seleksi untuk pernikahan Ibon. Melihat selebaran itu, Ibon langsung meremas dan membuangnya. Mengklaim kalau pernikahannya adalah keputusannya sendiri, dan bukanlah keputusan kerajaan. Tapi Suncek berkata kalau Ibon kan pangeran, nggak mungkin bisa seenaknya aja gitu. Suncek juga mengaku kalau dirinya sudah mendaftar juga tadi. Hal ini tentu membuat Ibon terkejut. Dia menanyakan kenapa Suncek berubah pikiran. Suncek menjawab, kalau selama ini Suncek takut kepada dirinya sendiri. Takut kalau situasi yang sama akan terulang kembali. Ini maksudnya adalah sewaktu Suncek hidup di dunia nyatanya ya, sahabat tonton. Yang kejadian pacar dari sahabat baik Suncek mempermainkan Suncek dengan mengatakan cinta kepada Suncek itu loh. Ibon menanggapi cerita Suncek dengan mengatakan kalau itu semua bukanlah salah Suncek. Suncek juga mengatakan kalau sebenarnya Ibon tuh sudah ada jodohnya sendiri dari awal. Dan Suncek adalah karakter sampingannya aja. Dalam hati Suncek bertanya, apakah dirinya boleh menginginkan posisi Une? Namun sekali lagi Ibon menegaskan kalau dirinya lah yang telah memilih Suncek. Dan jika memang benar Ibon adalah pemeran utama prianya, maka Ibon dengan senang hati memilih Suncek menjadi pemeran utama wanitanya. Hihi, Pangeran Gyeongsong paling bisa dah ya. Malam itu Ibon membawa Suncek menemui tabib kerajaan. Tabib itu menjelaskan kalau Suncek mengalami penyakit lain. Bukan terkena wabah kok. Gejalanya memang mirip, tapi pemulihannya berbeda. Tabib lalu bertanya kepada Suncek, sebelum kena penyakit ini, apa Suncek menelan atau menyentuh sesuatu? Suncek lalu menjelaskan, dia memang sempat bertemu dengan orang asing kemarin itu. Ibon yang mendengar itu pun menjadi curiga. Setelah itu, Ibon menggendong Suncek untuk pulang ke rumahnya. Emang super terang-terangan deh ini cowok satu ya, mantep banget. Seluruh keluarga Suncek dengan sangat gembira menyambut kepulangan Suncek. Suncek pun menceritakan kepada mereka bagaimana Ibon telah merawat, menolong, bahkan menyelamatkan Suncek di situasi buruknya. Hal ini tentu membuat ayah Suncek menjadi sungkan. Dia segera berterima kasih kepada Ibon. Sebelum Ibon pergi, dia memberikan banyak ramuan obat kepada Suncek. Keesokan paginya, Ibon langsung menemui Ibu Suri karena urusan seleksi istri untuk pernikahannya. Ibon menegaskan kalau secara teknis dirinya bukanlah seorang pangeran kerajaan. Jadi Ibon meminta Ibu Suri untuk menghentikan aksinya itu. Apalagi Ibon sudah menemukan tambatan hatinya sendiri. Mendengar itu, Ibu Suri tetap aja ngekeh berkata, kalau pernikahan kerajaan bukan hanya tentang perasaan pribadi, dan menyuruh Ibon menjadikan tambatan hatinya sebagai selir Ibon aja nanti. Ibon juga ngekeh kalau hanya akan ada satu wanita untuknya. Keselah si Ibu Suri kan jadinya, dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu nggak ada yang boleh melawan kehendak Ibu Suri, karena itu bisa dianggap sebagai penghinaan. Aduh, capek deh. Sebelum pergi, Ibon tetap memperingatkan Ibu Suri, kalau wanita yang dipilih Ibon lah yang akan terpilih pada akhirnya. Cintaku melebihi nyawa dah pokoknya ini mah. Sementara itu, Suncek memberitahu kedua orang tuanya kalau kemarin Suncek sudah mendaftar untuk seleksi jadi istri Ibon. Awalnya, ayah Suncek tetap aja menentang hal ini. Apalagi Ibu Suri yang melakukan seleksi. Pasti ada udang di balik bakwan lah gitu. Tapi Ibu Suncek dan Suncek meyakinkan ayah Suncek agar tidak perlu khawatir. Besoknya, Suncek bersiap pergi untuk proses seleksi. Babak pertama adalah tentang tata krama dasar. Babak kedua adalah tentang beberapa berbudaya seseorang. Lalu babak ketiga adalah tentang karakter dan kebijaksanaan seseorang. Dengan percaya diri, Suncek yakin dirinya akan menang. Secara dia udah baca komik webtoon gitu sampai hafal di luar kepala. Wah, terlalu percaya diri kayak gini biasanya bisa gagal nih. Ketika Suncek tiba di TKP, dia melihat Une dan menyapanya. Une berkata kalau ayah angkatnya lah yang menyuruh Une untuk mendaftar menjadi kandidat istri Ibon. Maka karena itu, Une tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan ayah angkatnya itu. Tapi Une menegaskan kalau dirinya sebenarnya nggak mau menikahi Ibon, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Intinya Une melakukan ini hanya untuk berbakti lah gitu, ikutin maunya ortu. Pada saat yang sama, si ular Hwason juga muncul di sana mendatangi Une dan Suncek. Hwason dengan naluri bawaannya langsung mengejek Une, ngata-ngatain dan berbicara kayak orang murahan. Aduh, pangkat boleh tinggi deh, tapi mulutnya sungguh rendah cewek satu ini ya. Akhirnya babak pertama pun dimulai. Panitia mengumumkan kalau Ibu Suri sendiri yang memberikan para kandidat tugas ini. Tugas ini adalah pertarungan kebugaran. Wah gila, apaan sih ini? Jadi para kandidat disuruh mengangkat meriam.
Yang kocaknya, saat panitia memberi contoh dengan mencoba mengangkat meriam itu, panitianya aja nggak bisa. Padahal panitianya cowok loh. Lah ini cewek-cewek yang disuruh. Emang Ibu Suri sengaja cari ribut sih. Gak hanya angkat meriam ya. Setelah diangkat, meriam itu harus dilempar melalui garis yang sudah ditetapkan. Yang berhasil akan lolos ke tahap selanjutnya. Melihat babak ini, Suncek langsung kelabakan. Karena ternyata beda nih ujiannya sama di komik webtoon versi asli. Panitia lalu bertanya, apakah ada yang mau memulai duluan? Dengan over pede, Hwason maju. Dan anehnya, dengan mudah Hwason bisa loh mengangkat meriam dan melemparnya melalui garis. Tapi saat seorang petugas sedang mengambil meriam yang tadi Hwason lempar, Suncek melihat kalau itu meriam palsu dong. Isinya kopong. Buset deh. Kemudian semua peserta pun satu persatu mencoba melakukan tes pertama ini. Ada yang lolos, ada juga yang gagal. Dan entah harus senang atau enggak ya, Une juga lolos babak ini sahabat nonton. Nah, sekarang adalah gilirannya Suncek nih. Sewaktu mengangkat meriam itu, Suncek merasa meriam itu sangat berat. Tapi Suncek menenangkan dirinya. Mengatakan dalam hati kalau ini semua adalah tentang Saints. Jadi Suncek pun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan dia berhasil dong melewati tes pertama. Hore, ikut senang deh. Di tengah-tengah semua ini, Gibbon ternyata memperhatikan semua ini dari jauh menggunakan teropong. Pada saat itu, Sugyo muncul mendatangi Gibbon. Sugyo mengkhawatirkan hasil dari seleksi itu. Tapi Gibbon dengan enteng mengatakan kalau dia mempunyai hak untuk membatalkan hasil seleksi. Namun Gibbon nggak mau melakukannya sekarang, karena dia ingin menyelidiki sesuatu. Sugyo lalu ikut-ikutan melihat proses seleksi tersebut, dan terkejut karena melihat Une yang juga ada di sana. Patah hati dah Sugyo langsung. Tahap berikutnya pun dimulai. Itu adalah memanah. Sewaktu giliran Suncek, tiba-tiba angin kencang datang dong. Ibu Surya mengetahui hal ini sangat senang. Dia merasa bisa menyingkirkan Suncek dengan segera. Tapi nggak semudah itu Ferguso. Ingat, di atas langit masih ada langit lagi. Masih ingat kan siluman harimau? Dia ternyata juga nontonin proses seleksi ini dan membantu Suncek. Suncek gak cuma berhasil mengenai sasaran, tapi dia juga berhasil menembus sampai ke belakang dong. Makan dah tuh Ibu Suri. Sedangkan Gibbon, dia mendatangi penginapan tempat orang asing yang waktu itu Suncek temui menginap. Di sana, Gibbon menemukan sebuah botol dengan bau menyengat. Kembali ke seleksi, kali ini para peserta harus membawa 2 nampan penuh dengan makanan lalu berjalan jauh, melewatin tangga dan sebagainya. Intinya makanan di atas nampan gak boleh tumpah apalagi terjatuh. Setelah berjalan beberapa lama, Hwason dengan sengaja menyenggol Suncek. Tapi dengan sigap, Suncek berhasil untuk tidak menjatuhkan nampannya. Udah kayak orang di restoran Padang aja dah ini ya. Lalu pada akhirnya, Suncek dan Hwason berhasil duluan sampai ke garis finish secara bersamaan. Dengan begitu, babak pertama di hari ini pun selesai. Malam itu, Suncek dan Une kembali mengobrol. Di sana, Une mengatakan kalau sebenarnya dirinya nggak akan bisa mengikuti seleksi ini. Karena Une kan yatim piatu, dan hanya bangsawan aja yang boleh ikut kan. Tapi karena status ayah angkatnya, Une jadi bisa ikutan. Une lalu berkata, kalau tidak ada hal di dunia ini yang sudah ditentukan, yang kita miliki adalah momen saat ini. Suncek yang mendengar kata-kata Une pun merasa setuju. Suncek jadi merasa lebih tidak merasa bersalah kepada Une setelah dia mendengar kata-kata Une tersebut. Dalam perjalanan pulang, Suncek bertemu dengan Gibbon. Gibbon dengan so sweetnya memberikan Suncek semangat dan meminta dengan tulus agar Suncek tidak terluka dalam proses seleksi ini. Emang pangeran satu ini pintar buat lulus seluruh wanita deh ya. Keesokan harinya, para kandidat wanita memasuki babak kedua. Inti dari babak kedua adalah tentang kecerdasan. Kali ini Bu Suri memberikan peserta uang sebesar 10 nyang. Dan dalam 2 hari, para peserta harus menaikkan nilainya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Suncek, Une, dan Hwason ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini sahabat nonton. Sampai jumpa.